Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan sudah mengaruniakan hari yang baru untuk kita jalani. Mari kita mengawali hari ini dengan terlebih dahulu mencari kehendak Tuhan dengan bersama-sama merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari baru yang Kau beri. Kami rindu menjalani hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Pimpin juga untuk firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Tuhan berbicara kepada kami sesuai dengan panggilan Tuhan bagi setiap kami, sehingga firman Tuhan boleh menguatkan langkah kami hari ini bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita bersama pagi ini terambil dari Injil Lukas 22 ayat 63 hingga 71. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-70 dan 71. Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita merenungkannya bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salah satu akar dosa dan perpecahan umat manusia adalah iri hati. Yakobus 3 ayat 16 berkata, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Dosa iri hati sudah ada sejak awal kejatuhan manusia dalam dosa. Diawali dari Kain yang iri hati kepada Habil adiknya, karena persembahan Habil lebih diindahkan Tuhan. Perasaan iri hati yang terus terpelihara dalam hati Kain memuncak hingga akhirnya Kain membunuh Habil. Contoh berikutnya adalah iri hati anak-anak Yakub pada saudara mereka sendiri, yaitu Yusuf, sehingga mereka menjual Yusuf sebagai budak. Perasaan iri hati ini juga yang kemudian berbuah pada hati para pemimpin agama dan imam-imam kepala kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka berulang-ulang kali mencari kesempatan untuk membunuh Tuhan Yesus. Perasaan iri hati ini sejatinya bisa hinggap pada siapa saja, karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang kebal terhadap dosa yang satu ini. Iri hati ini juga bisa tumbuh dalam hati kita. Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan dan menuntun kita untuk menghalau perasaan iri hati ini dengan tidak memberinya kesempatan untuk berbuah. Amsal 14 ayat 30 berkata, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang." Yakobus 4 ayat 2 dan 3 juga berbunyi, "Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu." Umumnya orang yang iri hati lupa berdoa. Padahal saat kita mau terbuka di hadapan Tuhan dan berani mengakui kelemahan kita dengan mengakui iri hati kita di hadapan Tuhan, tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Tuhan. Kekuatan dari Tuhan yang akan menolong kita melewati tahapan-tahapan di mana perasaan iri hati itu akan semakin memudar, sehingga kemudian tidak lagi mengganggu hati dan pikiran kita. Jadi mari Bapak Ibu, kita mau membuka hati kita di hadapan Tuhan, membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan dan percaya
Tuhan berkuasa dan Dia yang akan memulihkan hati kita untuk kembali dipenuhi kasih kepada sesama. Kiranya renungan kita pagi hari ini menguatkan kita menjalani hari ini dengan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sadar diri lemah. Kami perlu Roh Kudus untuk terus menyertai kami, supaya setiap godaan dosa kami lawan dengan hidup yang mau terarah dan bersandar kepada Tuhan. Sertai kami dalam menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.